Hari ini aku mau membahas 3 macam tabungan yang akan membuat aset kalian meningkat. Halo guys, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Di sini kita akan membahas segala hal tentang perempuan, terutama kehidupan ibu. Baik itu stimulasi bayi, tentang empati, tentang promil, makeup, skincare, bahkan finansial. Hari ini aku mau membahas 3 macam tabungan yang akan membuat aset kalian meningkat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah tentu saja yang paling aman, yaitu menabung emas. Siapa nih di sini yang sudah sering menabung emas? Wah, hebat! Kalian sudah mengamankan aset kalian di kemudian hari. Karena tabungan emas merupakan tabungan yang paling aman untuk menjaga harta kalian dari yang namanya inflasi. Kelebihan emas adalah likuiditasnya tinggi. Jadi ketika Mam butuh uang, Mam gampang mencairkannya dengan cara menjualnya ke toko emas terdekat. Emas itu ada 3 macam ya Mam. Yang pertama adalah logam mulia 24 karat yang sering kita temui dalam pecahan 1, 5, 10 gram dan seterusnya. Kemudian yang kedua, emas perhiasan. Emas perhiasan ini adalah emas yang sering Mam gunakan sebagai cincin, gelang, kalung. Dan yang ketiga adalah emas digital. Emas digital ini contohnya adalah seperti tabungan-tabungan emas yang ditawarkan oleh bank maupun pegadaian. Untuk menabung mana sih yang paling bagus? Yang pasti bukan emas perhiasan ya Mams, karena emas perhiasan nilainya akan turun. Bagaimana dengan emas batangan dibandingkan dengan tabungan emas digital? Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Mams. Kalau emas batangan, Mams bisa beli dengan harga pada saat itu. Kekurangannya, jumlahnya mungkin besar ya Mam. Minimal harus beli 1 gram. 1 gram itu harganya sekarang sekitar 800.000. Sedangkan kalau beli emas di pegadaian, Mams bisa membeli dari harga yang rendah. Maksudnya rendah di sini adalah dari pecahan yang terendah. Seperti misalnya 0,01 gram. Kalau 1 gramnya 800.000, maka Mams bisa beli dari harga Rp8.000 saja. Tapi emas digital ini memiliki kekurangan Mams, yaitu adanya biaya simpan di bank atau di pegadaian sebesar Rp30.000 per tahun. Dan juga jika Mams mau mencetaknya, nah itu nanti dikenakan biaya lagi sebesar Rp85.000 per gram. Jadi mana yang lebih menguntungkan? Itu saya kembalikan kepada Mams masing-masing. Gimana sih dengan membeli emas online, aman gak sih? Tenang saja Mams, aman kok kalau kita mau membeli emas online. Nah ada nih yang namanya gudang emas, nanti aku sertakan link di bawah, kalian lihat aja. Nah aku juga sering dan aku suka beli di situ karena harganya tergolong murah dari toko-toko emas yang lain. Juga pengirimannya juga oke banget, apalagi khususnya buat kalian yang tinggal di Pulau Jawa. Ongkirnya nggak mahal dan kalian nggak perlu ke toko emas yang mungkin ramai dan penuh sesak di masa pandemi ini Mams. Oke, kalian nanti lihat aja di bawah ya. Kedua adalah saham. Jika emas diperuntukkan untuk menjaga harta Mams dari inflasi, maka saham bisa membuat Mams jadi kaya raya. Hanya saja faktor resikonya lebih besar. Di sini kita menyebutnya menabung saham, bukan bermain saham. Banyak orang-orang yang salah dalam memahami ini. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda antara main saham dan juga investasi atau menabung saham. Bermain saham itu maksudnya adalah kita trading. Jadi kita benar-benar memantau harga saham ini naik turun. Jika dia turun kita beli, jika dia naik kita jual. Di sini maksud saya bukan seperti itu ya Mams. Dari mana sih kita mendapatkan keuntungan dalam menabung saham ini? Dari capital gain. Jadi saat harga saham turun kita beli, kemudian saat harganya naik nanti kita jual kembali. Dan yang kedua dari dividen, yaitu keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan tempat kita membeli saham tersebut. Jika kita memiliki saham suatu perusahaan A, berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Misalnya kita beli saham ANTM alias Antam, berarti kita termasuk pemilik perusahaan Antam. Jika kita membeli Indofood, berarti kita termasuk pemilik perusahaan Indofood.
Keren bukan? Terus gimana sih kita tahu bahwa saham itu akan naik terus atau stabil atau bagus atau fundamental? Sebenarnya banyak sekali aspek-aspek yang bisa aspek-aspek untuk mempelajari hal tersebut, untuk menilai dan meneliti hal tersebut. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung untuk mengambil jalan yang mudah saja, Mams. Caranya yaitu kita lihat di Google, kita ketik saham, misalnya Bank BRI ya, BBRI. Oke, kita klik di Google saham BBRI. Kemudian di sini ada tulisan 5 jam, 1 bulan. Nah, kita bisa lihat 6 bulan atau 1 tahun ya, Mams. Nih, sahamnya mengalami penurunan ya, Mams, sebesar 0,9%. Berarti apakah BBRI ini bagus? Kita lihat saham Telkom ya, Mams. Saham Telkom naik 0,95%. Kita lihat lagi selama 6 bulan. Wah, oh iya aku lupa, Mams, karena ini kan lagi musim Covid. Kita lihat saja 5 tahun. Nih, kalau 5 tahun dia masih stabil ya, Mam, walaupun dia naik turun. Nanti aku tampilkan di layar ini ya, Mams, contoh-contohnya. Ini ringkasan saham Telkom selama 5 tahun ya, Mams. Kalau aku beli saham BTPS sejak setahun yang lalu. Nah, lihat ya, Mams, grafiknya cukup stabil dan angkanya naik. Kenapa bisa begitu walaupun dia bukan saham blue chip? Nah, kita harus banyak belajar lagi ya, Mams. Nanti aku sertakan link di mana aku belajar menabung saham ini. Jadi kita lihat dan kita bandingkan selama 1-5 tahun. Jika grafiknya itu turun, berarti kita jangan beli saham itu. Tapi jika grafiknya stabil, kita bisa nabung di situ. Bagus lagi kalau grafiknya itu naik, Mams, berarti sahamnya itu layak untuk kita beli. Cara yang ketiga adalah investasi dolar. Prinsip tabungannya sama ya, Mams. Kita beli pada saat harganya turun, kemudian kita jual pada saat harganya naik. Seperti itu. Dan di mana sih kita bisa mendapatkan dolar? Yang pertama, kita bisa memperolehnya di money changer. Kita cari money changer yang terpercaya dan memang memperjualbelikan mata uang asli. Kita juga bisa membuka tabungan dolar di bank-bank tertentu yang menyediakan tabungan mata uang asing seperti Bank BCA dan juga Bank BNI. Tangannya adalah mereka menetapkan minimum pembelian, kalau tidak salah sebesar $100. Hal itu cukup besar ya, Mams. Untungnya ada namanya tabungan Genius dari Bank BTPN. Itu kalian bisa menabung dolar mulai dari $10 saja, yaitu sekitar 150.000. Jadi tetapkan saja jangka waktu untuk menabung dolar. Misalnya Mams tabung dolar selama 1 tahun atau 2 tahun, nanti baru Mams jual. Mams bisa lihat juga seperti Mams cari saham tadi, bisa lihat di Google bagaimana pergerakan dolar dari tahun ke tahun, apakah dia stabil ataukah naik. Yang saya tahu dia naik walaupun sedikit. Sekarang boleh dong Mams share komen di bawah sini bagaimana cara Mams menabung. Cukup sekian video dari saya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih, bye. Assalamualaikum.